Nah Bapak Ibu, sekarang kita bicara tentang apa itu dosa besar dan apa itu dosa ringan. Dosa ringan itu paling gampangnya Bapak Ibu, saya tidak akan bicara secara teologis yang rumit lah. Saya akan mengatakan begini, dosa ringan itu artinya kesalahan sederhana yang Anda sudah bisa terima dan Anda oke dengan itu. Orang sudah tahu, kita sudah wawuh kembali dalam kehidupan, itu oke. Dosa besar itu tidak harus selalu membunuh, tetapi Anda mengingat kesalahan dan tidak pernah lupa, selalu terganggu, itu dosa besar Bapak Ibu. Jadi tidak harus membunuh. Jadi Anda mengatakan yang keliru tentang orang kepada orang lain, lalu orang itu bermusuhan terus dengan temannya karena Anda, lalu Anda menyesal tetapi Anda tidak berani jujur bahwa yang merusak persahabatan itu Anda. Nah itu dosa besar. Karena selalu nah itu nanti ketika sampai ke kamar ruang tamu, solusinya cuma satu. Yuk sekarang kamu ajak teman-teman itu bicara baik-baik. Ini semua yang menyebabkan kamu begitu. Jadi dosa besar itu tidak selalu harus membunuh, tidak selalu harus aborsi, tidak selalu harus korupsi, enggak. Bagi orang yang koruptor misalnya korupsi, wah dosa cilik kok. Ya aku selalu mana aku korupsi apa lalu. Nah itu berarti dosa kecil bagi dia. Dampaknya besar untuk kita. Tapi maka apa yang mengganggu batin yang tidak bisa lekas sirna, nah itu besar. Masih bisa dilakukan. Nah, tetapi persoalannya lebih rumit lagi. Kalau kita sudah mengakukan, lalu dosa yang itu dilakukan setiap kali pengakuan sampai puluhan tahun menjadi persoalan. Persoalannya apa? Kalau masih teringat terus, maka kalau belum plong-plong Anda punya persoalan, berarti Anda tidak mengimani rahmat pengampunan. Iya dong. Kalau Anda sudah diampuni dosanya diambil oleh Tuhan, Anda harus percaya, Anda hidupnya harus enteng, Anda harus plong. Tapi kalau setelah itu Anda masih terbebani, maka Anda dengan demikian mengatakan Tuhan, Anda tidak benar-benar mengambil dosa saya. Berarti Anda menuduh Tuhan nggak menepati janji. Anda bukannya dosanya berkurang, nambah dosa karena menuduh Tuhan penipu. Jadi persoalannya itu. Maka tiap kali saya mengatakan Bapak Ibu, kalau Anda sudah mengakukan dosa, belajarlah untuk pelong itu hilang. Jangan diingat lagi, jangan dilakukan lagi. Kalau Anda mengingat-ingat itu terus, berarti Anda dosanya tambah. Mengingat dosa dan menuduh Tuhan tidak mampu menyembuhkan hati. Wah itu berat Bapak Ibu malahan. Iya kan? Masuk nyalahkan Gusti Allah. Ikut Ayub lah, Ayub itu tidak pernah menyalahkan Gusti Allah. Cuma mengaku ya. Ini keliru Tuhan. Baru selesai. Gitu ya Bu Indah. Jadi beratnya dosa itu bukan masalah membunuh atau tidak, tapi masalah itu mengganggu batin saya. Jadi bagi koruptor, korupsi itu mungkin bukan dosa besar. Tapi bagi orang yang kulino ngendikan rapi teratur, kepleset lidah itu bisa dosa besar untuk dia. Padahal yang dikomentari nggak apa-apa, tapi bagi dia aduh, gitu selalu ngata dia. Dosa besar itu yang mengganggu. Sama untuk membedakan yang mengganggu batin itu dengan sikap skrupel apa? Waduh, skrupel itu ya bisa jadi skrupel ya, tapi kalau skrupel harus didandani dulu ya Bu Kres. Orang yang rendah diri itu didandani dhisik karena dia tidak dosa pun menganggap diri tidak layak, serba gak pantas. Ini soal lain, Bos. Soal lain. Kalau itu jelas, kalau sejak kecil memang track recordnya itu nggak pede ya, minderan. Itu bukan dosa, ini ya kurang gaul, kurang dolan, ini kurang didikan, ini jelas kurang didikan. Seperti ini tidak dosa, tapi kurang didikan, gitu ya. Gitu saja. Satu lagi monggo Pak Heri. Boleh ya, Monggo. Romo ini mengganggu pikiran. Iya ya. Oh iya, daripada jadi dosa. Ya. Ya mengganggu pikiran itu dosa. Iya betul. Pengakuan dosa. Romo menyinggung masalah dosa. Iya.
kalau kita sering berbuat dosa, kadang tidak terasa kita berbuat Iya, dosa. iya. Orang yang nggak berbuat dosa, sedikit pun malah dia Iya, iya. Dan itu saya di dalam kehidupan saya ya, selama ini dari sekolah Iya, ya. sampai sekarang itu sering saya dengar loh, tidak sedikit, banyak. Iya. Jadi waktu pengakuan dosa tadi yang diungkapkan, setahun harus berapa kali, Iya, iya. bagaimana? Kalau kita yang tahu kan sering 2 kali setahun, Iya, iya. Paskah sama Natal. Iya. Nanti kita datang ke rumah siapa begitu Iya. kan, nah dari situ kita bisa melihat bahwa pengakuan dosa itu pesertanya sedikit. Iya. Ya Romo ya. Dan kalau di gereja sekarang jarang kita lihat. Iya. Ya. Dulu kalau yang zaman saya kecil terbuka, wah tutup ada yang ngaku Iya, dosa iya. gitu ya. Yang saya ingin tanyakan tuh begini loh. Kenapa harus ngaku dosa? Kan Romo juga manusia. Iya, iya. Banyak yang bilang begitu loh. Iya, iya. Orang Katolik gitu. Iya. Iya. Aku sih aku dosa. Aku nek bengi jam 12 tangi kayak Iya, ngaku iya. dosa. Iya, iya. Aku wis diampuni begitu Iya. Romo. Iya. Maksud saya bukan saya sok suci Iya. atau mau bagaimana, tapi apa yang harus kita sampaikan kepada mereka. Oh. Jadi jurus apa atau kata-kata apa Iya. kita sampaikan ke mereka. Lu itu Iya. banyak ngomong, bener. Betul. Iya. Jadi apa kira-kira yang disinggung sampaikan ke mereka itu supaya Bapak Ibu, mereka bisa terdidik persoalan Pak akhirnya Heri mengaku itu dosa. sebetulnya persoalan logika orang beragama. Percaya. Jadi begini, dalam logika gereja Katolik kita percaya Tuhan Yesus menyerahkan kuasanya pengampunan dosa kepada para murid, lalu para murid juga mewariskan kepada para pengganti-penggantinya, para uskup. Lalu para uskup itu menumpahkan tangan dengan kuasa yang sama kepada para imamnya. Maka dengan demikian, ini logika beriman Katolik ya Bapak Ibu. Tetapi persoalan kita kadang-kala orang Katolik di tempat kita itu melogikanya bukan logika Katolik, logika tidak Katolik. Jadi pasti akan menolak. Bagi orang yang Katolik pakai logika Katolik, logika itu bukan rasio ya Bapak Ibu, logika itu nalarnya oh ya runtuh gitu loh. Bisa ditarik kembali ke poknya. Maka kalau begitu, kalau kita melogika iman kita secara Katolik, mengaku dosa pada pastor itu relevan. Itu sudah sepantasnya dan selayaknya. Kami pun setiap kali retret diminta mengaku dosa. Awal-awal aduh kok mengaku dosa ya, tetapi setelah itu ya biasa saja mengaku dosa. Jadi mengaku dosa kepada imam bagi logika iman Katolik itu sehat. Mengapa? Karena pastor itu menerima penumpangan tangan dan kuasa dari uskup, dan uskup itu menerima dari dulu dari para rasul, dan para rasul menerima dari Tuhan Yesus. Nah persoalannya adalah kalau orang Katolik ada yang tidak percaya Tuhan Yesus bukan Tuhan. Lalu kalau mereka sudah berpikir yang diberikan hanya para murid, di bawahnya kan bukan murid lagi. Ya sudah, sorry, cara berpikir itu bukan logika Katolik lagi. Maka kalau pertanyaan Pak Heri, bagaimana supaya saya bisa menjelaskan orang itu, maka harus dikembalikan pada logisnya iman Katolik. Jangan logika agama lain. Kalau kita pakai logika agama lain, nggak akan pernah masuk, Pak. Itu kita singgung dari awal mulai Yesus. Iya, betul. Tapi kalau mereka tetap tidak mau percaya, ya, aduh ya sudah, berarti logikamu bukan Katolik ini. Jadi beragama itu, Anda kalau Muslim tetap harus Anda menalar secara Muslim, nggak bisa Anda Muslim menalar diri secara Katolik, nggak bisa, nggak gaco. Maka itu uniknya agama. Protestan pasti harus menalar sesuai Protestan. Kalau Anda orang Protestan melogika secara Katolik, Anda Katolik berarti sudah. Anda harus melogika iman Katolik. Gitu ya. Tambahkan mungkin Romo, pengakuan itu sakramen. Ya, dan harus percaya sakramen. Sekali lagi logika Katolik. Sakramen Ekaristi ya pengakuan juga. Iya, betul. Rentetan. Ngatain ya Pak Iri. Jadi tidak bisa kita hanya mengatakan, kita hanya bisa begini. Kita mungkin tidak akan bisa mengembalikan dia segera. Tapi kita tahu, oh berarti sekarang saya tahu teman saya itu mengaku Katolik, tetapi logikanya tidak lagi Katolik dia. Cara berpikirnya tidak Katolik. Karena kalau orang Katolik ngaku dosa, pastilah tidak akan ada perdebatan. Karena logisnya.
saya harus berlutut di hadapan tabernakel, itu logika Katolik. Anda yang tidak Katolik tidak membungkuk, saya nggak peduli, saya nggak bisa apa-apa karena Anda tidak ngelogika itu. Itu bukan Tuhanmu kok, tapi bagi kita itu Tuhan saya dalam kepala. Ngaten ya Pak? Kita punya persoalan logika dari iman. Gitu ya. Oke, terima kasih, sampai berjumpa minggu depan.